Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ketemu lagi dengan Miss Nur pada pelajaran pendidikan agama Islam. Tema kita kali ini adalah tentang bersih itu sehat. Yuk, sekarang kita ikuti penjelasan materi bersih itu sehat. Anak-anak, kenapa kita harus bersih atau suci? Yang pertama, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan menjaga kebersihan maka akan menjauhkan diri kita dari segala macam penyakit. Yang ketiga, tentu agar badan kita lebih sehat. Yang keempat, tentu kita akan lebih banyak teman, karena kalau badan kita bersih, wangi, tentu orang-orang juga akan suka kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita misalnya jarang mandi, kita tidak menjaga kebersihan badan kita, maka teman kita juga tidak akan suka dengan kita. Keadaan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Jadi sebelum melaksanakan sholat ada beberapa hal yang harus bersih dan suci. Yang pertama, tubuh harus bebas dari hadas dan najis. Yang kedua, pakaian dan alat sholat harus bebas dari najis. Yang ketiga, tempat harus bebas dari najis. Jadi sebelum sholat, badan, pakaian, dan tempat sholat kita harus bersih dan suci. Baik anak-anak, apa artinya bersih dan apa itu suci? Bersih berarti bebas dari kotoran. Suci berarti bebas dari najis. Najis itu kotoran yang menempel di badan, pakaian, atau tempat ibadah sehingga menyebabkan ibadahnya tidak sah. Contohnya najis apa saja anak-anak? Ada air pipis atau air kencing, kemudian kotoran hewan atau kotoran manusia, darah, bangkai, jilatan anjing, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh najis. Kalau begitu berarti kotor belum tentu najis, tetapi kalau najis sudah pasti kotor. Contohnya bagaimana? Contohnya, pakaian kita yang terkena keringat itu kotor anak-anak, tetapi masih sah digunakan untuk sholat karena keringat itu bukan najis. Contoh yang lain misalnya pakaian kita terkena cat, tinta, tanah, dan lain-lain. Pakaian yang bersih dan rapi tetapi terkena najis jika dipakai sholat, maka sholatnya tidak sah. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, apa itu najis? Najis itu kotoran yang menempel di badan, pakaian, atau tempat ibadah sehingga menyebabkan ibadahnya tidak sah. Contohnya apa anak-anak? Tadi sudah disebutkan ada misalnya air kencing, kotoran hewan atau manusia, darah, bangkai, jilatan anjing, dan lain-lain. Bagaimana cara membersihkan najis? Yang pertama, menuangkan air atau air yang datang ke benda yang terkena najis. Jadi kalau misalnya baju kita kena najis, dicuci dengan air, disiram dengan air, atau kita cuci melalui keran ya, di bawah keran yang mengalir. Kemudian yang kedua, istinja, yaitu dengan cebok atau membersihkan kotoran setelah buang air besar, buang air kecil dengan air. Kalau tidak ada air bisa menggunakan tisu, batu yang halus, atau benda lain pengganti air, misalnya bisa daun, kayu, dan sebagainya. Selanjutnya, apa itu hadas? Hadas yaitu keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalang untuk melaksanakan ibadah. Macam-macam hadas. Ada hadas kecil dan hadas besar.
Penyebab hadas kecil yaitu misalnya batalnya wudhu, misalnya buang angin, kencing, dan lain-lain. Buang air kecil, buang air besar. Nah, cara menghilangkannya hadas kecil ini dengan cara berwudhu. Kalau tidak ada air atau kita sedang sakit, kita boleh tayamum. Yang kedua, hadas besar. Penyebabnya misalnya haid, nifas. Haid itu darah yang keluar pada perempuan yang sudah balik, yang biasanya setiap bulan akan keluar. Kemudian nifas, ini darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Kemudian bisa mimpi basah, yaitu mimpi yang dialami oleh anak laki-laki yang biasanya menginjak usia balik atau pada masa memasuki usia pubertas. Kemudian non-muslim yang masuk agama Islam. Cara menghilangkan hadas besar bagaimana? Yaitu dengan mandi, atau kalau tidak ada air bisa dengan tayamum. Alhamdulillah, penjelasan untuk materi bersih itu sehat untuk kali ini Miss Nur rasa sudah cukup. Di lesson kit yang sudah dibagikan sudah ada worksheetnya, nanti anak-anak kerjakan. Semoga materi yang Miss Nur sampaikan bermanfaat. Kalau misalnya ada kesalahan, Miss Nur minta maaf. Miss Nur akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.